Pengertian filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan menurut René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650 adalah berawal dari fungsi iman yang pada akhirnya berguna untuk menemukan Allah. Tanpa iman, manusia cenderung menolak Allah. Ada dua hal yang bisa ditempuh agar Allah sampai pada Allah. Yang pertama yaitu sebab akibat, bahwa dirinya sendiri atau manusia pasti diakibatkan oleh penyebab pertama, yaitu Allah. Jalan yang kedua adalah secara ontologis yang diwarisi dari Anselmus. Allah itu tidak mungkin berdiri sendiri, yang ada tanpa ada kaitan dengan suatu entitas lain. Maka Allah pasti ada dan bereksistensi. Maka Allah yang ada dalam ide Descartes sempurna sudah bahwa dia ada dan dapat diandalkan dalam relasi dengan entitas selainnya. Konsep mengenal Tuhan yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah terbentuk dalam hati manusia secara bertahap. Contohnya seperti anak-anak pada awal kehidupannya suka berdusta, bermain dengan tanah, bermain dengan kotoran, bahkan dengan barang-barang najis. Seringkali mereka bermain dengan perkara-perkara yang dapat membahayakan dirinya, kadang mengambil barang orang tuanya tanpa izin. Kedua yaitu tauhidullah. Tauhidullah artinya mengisahkan Allah, menafikan segala sesuatu dari orientasi hidup kita selain Allah. Tauhidullah adalah pokok keimanan. Pokok keimanan ini tertuang dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang hak disembah selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah, tidak ada yang hak dicintai selain Allah, tidak ada yang diminta pertolongan selain Allah. Kalimat tauhid juga disebut kalimat thayyibah, kalimat salam, dan kalimat ikhlas. Yang terakhir adalah pembuktian adanya Allah. Sebenarnya masalah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahlah nyata, bahkan suatu hakikat yang tidak perlu diragukan lagi persoalannya. Tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Persoalan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terang benderang, bagaikan cahaya fajar di waktu pagi yang cerah. Semua yang ada di lingkungan alam semesta ini pun dapat digunakan sebagai bukti tentang adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan benda-benda yang terdapat di sekitar alam semesta dan unsur-unsur dapat pula mengokohkan atau membuktikan bahwa benda-benda itu pasti ada penciptanya dan pengaturnya. Pemikiran manusia terhadap Tuhan yaitu pemikiran barat. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh A.B. Taylor, Robertson Smith, Luke Box, dan Jevons, yang terdiri dari dinamis politeisme, hypoteisme, dan monoteisme. Pemikiran umat Islam yaitu pemikiran umat Islam, pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu ushuluddin di kalangan umat Islam, timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Aliran tersebut terdiri dari Mu'tazilah, Qadariyah, Zabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Beriman dan bertakwa.
Tanda orang beriman sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjauhi diri dari pandangan yang sempit dan picik. Kedua, mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. Ketiga, mempunyai sifat rendah hati dan khidmat. Keempat, tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. Kelima, mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan, dan optimis. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib seperti mengimani adanya setan, malaikat, surga, dan neraka. Ia tidak hanya percaya pada hal-hal yang kasat mata, tetapi mengimani pula hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca indera atau yang belum tertangkap. Kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat, karena sholat adalah tiang tidak kacau, tiang agama, kunci seluruh kebaikan, zikir dan doa yang indah, dan otak daripada ibadah, yang dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagai rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang memerlukan serta kepada jalan kebaikan. Keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani Al-Quran dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah SAW, seperti kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Kelima, orang yang takwa adalah orang yang mengimani adanya kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka, ada pahala dan siksa.